Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua jenisnya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang dimaksud secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan yang dimaksud dengan vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi, sudah jelas bedanya ya antara generatif dan vegetatif. Kalau generatif berarti terjadi melalui perkawinan. Sedangkan vegetatif berarti terjadi tanpa perkawinan. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan generatif dialami oleh tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga inilah akan mengalami perkembangbiakan secara generatif melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga disebut adanya proses penyerbukan. Apakah yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan, atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sekarang kita akan membahas alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Jadi ini ada gambar struktur bunga. Bagian bunga yang pertama adalah dasar bunga. Dasar bunga ini fungsinya adalah sebagai tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng, maupun yang lainnya. Bagian selanjutnya yaitu bakal biji. Bakal biji atau ovulum. Fungsinya sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Biji biasanya berkembang dalam bakal buah. Bagian selanjutnya adalah bakal buah. Bakal buah atau ovarium fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara sel jantan dengan sel betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Bakal buah ini selanjutnya akan berkembang menjadi buah. Selanjutnya adalah mahkota. Yang berwarna inilah yang dinamakan dengan mahkota. Mahkota berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Karena berfungsi sebagai perhiasan dan pemikat, maka bentuk dan warna mahkota sangat beragam dan menarik. Bagian selanjutnya yaitu adalah kepala sari. Ini yang disebut dengan kepala sari. Kemudian, yang panjang di bawahnya ini adalah tangkai sari. Keseluruhan ini yang disebut dengan benang sari.
Benang sari fungsinya sebagai alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Bagian selanjutnya adalah kepala putik. Kepala putik ini berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari yang berasal dari kepala sari untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium melalui tangkai putik. Sedangkan tangkai putik ini berfungsi sebagai penyangga kepala putik agar tetap pada posisi yang sudah menerima serbuk sari. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan penyerbukan dan pembuahan. Yang dimaksud dengan proses penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif: jambu merah, kedelai, jagung, mangga, padi, dan rambutan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif akan Ibu sampaikan pada video selanjutnya. Jangan lupa apapun materi hari ini harus kalian catat ya, agar kalian lebih memahami lagi materi ini dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri yang Ibu berikan ya. Nah, demikian yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Jadi, apapun yang kalian catat kali ini harus kalian pelajari lagi agar kalian lebih memahami dan lebih mengerti materi kali ini. Walaupun kita belajar dari jarak jauh atau belajar online, Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Nah, demikian yang dapat Ibu berikan. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.